Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7. Kali ini kami akan mempresentasikan tentang teori antrian, sistem antrian perusahaan kereta api. Pada mata kuliah penelitian operasional, dengan dosen pengampu Ibu Eni Aryani. Dari kelompok 7, Paralel A, Program Studi Teknik Industri, Fakultas Teknik dan Sains, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur, tahun ajaran genap 2023-2024. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Anastasia Eka Putri Salsabila dengan NPM 220320101065 sebagai ketua. Saya Ramadhani Elca dengan NPM 220320101016 sebagai Wakil Ketua. Kemudian saya Tajdufa Aulia dengan NPM 2203201152 sebagai anggota. Silakan, saya Tarisa Udina Islami dengan NPM 22032010077 sebagai anggota. Perkenalkan, saya Tiara Anugrah Yuanda dengan NPM 22032010079 sebagai anggota. Untuk studi kasusnya, sebuah perusahaan transportasi kereta api memiliki seorang petugas yang melayani para penumpangnya. Ia bertugas memberikan informasi tentang jadwal waktu keberangkatan kereta dan melayani pemesanan tempat. Bila seorang menelpon untuk minta informasi atau pemesanan tempat, operator telepon meneruskan telepon itu kepada petugas tadi. Bila petugas tersebut sibuk, operator minta orang yang menelpon tadi untuk menunggu. Bila petugas tidak lagi sibuk, operator segera menghubungkannya dengan langganan yang sudah paling lama menunggunya. Kedatangan-kedatangan atau telepon dan pelayanan-pelayanan diasumsikan mengikuti distribusi Poisson. Jumlah telepon yang diterima adalah 25 telepon per jam, sedangkan petugas tadi dapat melayani setiap telepon selama 2 menit. Ia bekerja dari pukul 8 pagi sampai pukul 4 sore tiap hari. Gajinya yaitu sebesar Rp150.000 per hari. Waktu yang hilang karena langganan atau calon langganan ditaksir bernilai Rp600.000 per hari. Pimpinan perusahaan sedang mengambil pertimbangan untuk menambah satu orang petugas lagi dengan harapan dapat mempercepat pelayanan terhadap penumpang tersebut. Berdasarkan data di atas, sebagai konsultan diminta untuk membantu pimpinan perusahaan memilih pertimbangan mana yang paling ekonomis, yaitu yang pertama meneruskan sistem lama atau yang kedua menambah satu orang petugas lagi. Kita masuk ke penyelesaiannya, diketahui lambda atau tingkat rata-rata kedatangan per jam sebesar 25 telepon per jam. Kemudian diketahui JW atau biaya menunggu tiap jamnya sebesar Rp600.000 per 8 jam, sama dengan Rp75.000 per jam. Kemudian diketahui pula JS atau biaya pelayanan tiap jam sebesar Rp150.000 dibagi 8 jam sama dengan Rp18.750 per jam. Selanjutnya diketahui S1 atau jumlah petugas awal sebanyak satu petugas dan S2 atau jumlah petugas yang dikehendaki sebanyak dua petugas. Dan yang terakhir diketahui MIU atau tingkat pelayanan rata-rata pelanggan tiap jam sebesar 60 menit dibagi 2 menit sama dengan 30 telepon per jamnya. Selanjutnya adalah perhitungan untuk sistem lama. Untuk perhitungan yang pertama ada jumlah rata-rata pelanggan dalam sistem dengan rumus NT rata-rata sama dengan lambda dibagi mu dikurangi lambda sama dengan 25 dibagi 30 dikurangi 25 sama dengan 5. Kemudian dilakukan perhitungan untuk total biaya antrian pada sistem lama dengan satu petugas dengan rumus sigma JT sama dengan sigma JS ditambah sigma JW sama dengan S dikali JS ditambah NT rata-rata dikali JW sama dengan 1 kali Rp18.750 ditambah 5 kali Rp75.000 sama dengan Rp393.750. Pada sistem baru probabilitas tidak ada pelanggan dengan rumus P0 sama dengan 1 per sigma N sama dengan 0 sampai S min 1 dikali lambda per mu kuadrat dibagi N faktorial ditambah lambda per mu dibagi S faktorial dikali 1 min lambda dibagi
S dikali mu sama dengan 1/1 dibagi 0 faktorial ditambah 25 per 30 dibagi 1 faktorial ditambah 25/30 kuadrat dibagi 2 faktorial dikali 1 min 25 dibagi 60. Hasilnya adalah 0,41176. Kemudian jumlah rata-rata pelanggan dalam antrian dengan rumus NQ rata-rata sama dengan lambda dikali mu dikali lambda per mu kuadrat dibagi S dikurangi 1 faktorial dikali S dikali mu dikurangi lambda kuadrat dikali P0 sama dengan 25 dikali 30 dikali 25/30 kuadrat dibagi 2 dikurangi 1 faktorial dikali 60 dikurangi 25 kuadrat dikali 0,41176 sama dengan 0,175. Kemudian jumlah rata-rata pelanggan dalam sistem dengan rumus NT rata-rata sama dengan NQ rata-rata ditambah lambda dibagi mu sama dengan 0,175 ditambah 0,83 didapatkan hasil 1 telepon. Kemudian terdapat total biaya antrian pada sistem baru dilambangkan dengan sigma CT sama dengan sigma SS ditambah dengan sigma JW, di mana sigma SS merupakan perkalian antara S dan CS, di mana S merupakan jumlah petugas dan CS merupakan nilai dari gaji petugas per jam ditambahkan dengan NT dikalikan dengan JW, di mana NT merupakan jumlah rata-rata pelanggan dalam sistem dikalikan dengan JW yang merupakan nilai yang hilang karena pelanggan atau calon pelanggan. Didapatkan 2 dikali 18.750 rupiah ditambah dengan 1 dikali 75.000 rupiah didapatkan hasil 112.500 rupiah. Sehingga total biaya antrian pada sistem baru yaitu bernilai 112.500 rupiah. Setelah dilakukan perhitungan-perhitungan, maka didapatkan kesimpulan. Kesimpulannya yaitu perusahaan transportasi kereta api sebaiknya menambah 1 petugas lagi sehingga menjadi 2 orang petugas yang melayani para penumpang kereta api karena total biaya antrian lebih murah dibandingkan dengan memperkerjakan 1 orang petugas, yaitu sebesar Rp112.500. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi semua. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.